Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini, saya masih akan mengkritisi ceramah dari Pak Lutfi bin Yahya. Yang makin saya teliti, ternyata banyak ceramah-ceramah Pak Lutfi bin Yahya yang sudah lampau ini seringkali salah dalam membaca ayat Al-Quran, serta salah dalam memaknai. Sekenanya ini cara mengartikannya ini kayak modal hafalan aja, sehingga tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh isi Al-Quran itu sendiri. Karena itu saya akan meluruskan kesalahan-kesalahan itu dengan tujuan bahwa video dari ceramah Pak Lutfi bin Yahya yang sudah terlanjur tersebar dan sudah ditonton oleh ratusan ribu ini, agar tidak menganggap bahwa apa yang disampaikan Pak Lutfi bin Yahya itu adalah sebuah kebenaran, karena memang salah. Maksud dari ayat Al-Quran yang disampaikan Pak Lutfi bin Yahya ini tidak seperti yang diuraikan Pak Lutfi. Karena itu saya membuat video ini bukan karena saya membenci. Tidak, saya tidak membenci siapapun. Hanya saja ini adalah kajian ilmu. Kajian ilmu ini siapapun yang salah maka boleh dikritisi. Jika orang yang sudah punya nama besar kemudian anti kritik, ya ilmu tidak akan berkembang. Namun sebelum masuk pada pembahasan itu, untuk seluruh penonton dari manapun kalian berada yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman kalian semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengklaim dirinya sebagai cucu Rasul dengan membawa-bawa agama. Selanjutnya saya akan langsung masuk pada inti pembahasan, namun sebagai bahan pembahasan akan saya tampilkan cuplikan video ceramah dari Pak Lutfi bin Yahya yang durasinya tidak panjang. Silakan penonton simak video yang akan tayang berikut ini. Mengapa diawali dengan subhanalladzi asra bi'abdi, dan kalimahnya tidak menggunakan subhanalladzi asra binabiyhi wa birusulihi, tidak menggunakan bi'abdi. Apa sebab? Subhana, Allah Ta'ala telah menciptakan, ini saya berbicara untuk kaum muda ya, khususnya cukup pengetahuan dalam tsanawiyah mulai al-aliyah dan perguruan. Ada satu surat yang hebat, satu di samping masalah ubudiyah membahas ilmu astronomi atau antariksa, yang kedua ilmu anatomi manusia, yang ketiga ilmu geologi, ilmu vulkanologi, ilmu pertanahan. Apa diantaranya? Wawunya itu pakai wawu kosong. Kalau orang yang memaknai demi wassama'i wattariq masalan, masa Allah Ta'ala demi sumpah dengan makhluknya? Mustahil. Lalu demi ini kemana? Wa izzati wa jalali wa adhamati
wa kibriyai wa qudrati wa iradati. Aku ciptakan langit ini seisinya, al-arsy, al-kursi, wal-lauhil mahfuz, wal-qalam. Disambung wawunya juga wawu qasam, at-tariq wat-tariq. Dan aku ciptakan jalan atau falak, berapa juta planet, berapa miliar bintang-bintang. Di antara satu planet satu yang lain tidak pernah benturan. Kalau benturan, meteor yang terjadi. Ini kekayaan Al-Quran. Dari video yang baru saja penonton saksikan, di situ Pak Lutfi awalnya pengen menjelaskan ayat Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Tetapi kayaknya lupa itu pembahasannya sehingga mentok sampai di situ. Lah karena modal hafalan kali, sehingga ya ketika hafalannya hilang di atas podium ya buyar akhirnya, sehingga Pak Lutfi tidak jadi menjelaskan makna dari ayat subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu ayat menjelaskan terkait Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kemudian Pak Lutfi beralih menjelaskan tentang surat At-Tariq. Di situ Pak Lutfi membaca surat At-Tariq was-sama iwat tariq wa ma adraka mat-tariq. Jadi Pak Lutfi mengurai dari makna was-sama iwat tariq, tetapi di sini ada kesalahan baik dalam memberi makna ataupun dalam metode ilmu nahwunya. Ini Pak Lutfi salah. Ya saya katakan salah karena memang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki dari makna yang terkandung dalam was-sama iwat tariq, sehingga akan saya luruskan. Jadi surat At-Tariq ini pada kesimpulannya adalah surat yang menjelaskan tentang kekuasaannya Allah. Kemudian surat ini menjelaskan tentang asal mula kejadian manusia. Jadi manusia terbuat dari apa? Jadi pada kesimpulannya surat ini menjelaskan betapa kuasanya Allah atas segala sesuatu dan betapa lemahnya manusia karena hanya terbuat dari setetes air hina. Maksudnya di situ. Saya tidak akan membaca keseluruhan dari surat At-Tariq. Saya baca 6 ayat saja. Jadi surat At-Tariq ini ada 17 ayat. Was-sama iwat tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid falyanzuril insanu mimma khuliqa minna indafik. Nah, di sini artinya adalah was-sama iwat tariq. Ini artinya demi langit dan yang datang pada malam hari. Jadi as-sama'i di situ adalah artinya langit, dibaca jar karena kemasukan wawu qasam. Kemudian wat-tariq. Nah, lafaz wat-tariq ini Pak Lutfi mengatakan wawunya juga wawu qasam. Tidak. Wawu dalam lafaz at-tariq itu beda dengan wawu yang ada dalam lafaz as-sama. Memang dalam lafaz as-sama itu wawunya qasam yang memiliki arti demi. Tetapi lafaz at-tariq ini wawunya wawu ataf, wawu penyambung kepada lafaz as-sama. Artinya kan demi langit dan yang datang pada malam hari. Di situ ada dannya. Maka lafaz at-tariq itu wawunya bukan wawu qasam tetapi wawu ataf. Walaupun maknanya tetap qasam karena ataf pada lafaz as-sama yang di situ ada wawu qasamnya. Kalau dimaknani secara utuh berarti
Wasama iwat torik, demi langit dan demi yang datang pada malam hari. Cuma karena sudah diatofkan atau disambungkan kepada lafaz as-sama, jadi deminya yang ada dalam lafaz at-torik ini tidak perlu disebut. Tapi tetap kosam. Tapi wawu di situ, wawu yang tambah bukan wawu kosam itu wawu atop, wawu penyambung. Nah, kalau at-torik di sini wawunya wawu kosam, berarti antara lafaz as-sama dan lafaz at-torik itu misah. Sedangkan di sini yang dikehendaki adalah lafaz as-sama dan lafaz at-torik itu nyambung. Artinya kan, saya ulangi lagi, was-sama iwat torik, demi langit dan yang datang pada malam hari. Demi langit dan yang datang pada malam hari. Itu dan itu adalah makna dari wawu atof. Jadi Pak Lutfi salah dalam menjelaskan wawu dalam lafaz at-torik. Kemudian yang kedua, Pak Lutfi juga salah dalam memaknai lafaz at-torik. Pak Lutfi mengartikan jalan itu. At-torik di situ diartikan jalan. Tidak, di situ yang dimaksud lafaz at-torik itu artinya yang datang pada malam hari. Nah, apa yang datang pada malam hari? Ya dijelaskan dalam ayat berikutnya. Wama atrokamat tarik. Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Kemudian jawaban jelas dalam ayat yang ketiga. An-najmu sakib, yaitu bintang yang bersinar tajam atau yang bersinar terang benderang. Jadi makna hakikat lafaz at-torik adalah an-najmu sakib. Jadi bintang yang bersinar tajam, bukan diartikan jalan Pak Lutfi. Nah, kalau at-torik di sini diartikan jalan ya nggak nyambung, dan demi langit dan demi jalan. Nah, ini kan kacau. Kemudian saya baca, in kullu nafsin lama 'alaiha hafid. Setiap orang pasti ada penjaganya. Artinya kan begitu. Ini menegaskan bahwa manusia itu diciptakan oleh pencipta atau khalik, tidak berdiri sendiri, dan manusia selalu dijaga oleh penciptanya atau al-khalik. Kemudian falyanzuril insanu mimma khuliq, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Lah di sini ayat ini menegaskan bahwa manusia ini disuruh berpikir, disuruh introspeksi bahwa dirinya ini diciptakan dari apa. Kemudian khuliqa mimma indafik, dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Ini sebagai bahan kita untuk introspeksi bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita hanya manusia, makhluk Tuhan yang tercipta dari air yang hina dan yang selalu dijaga oleh penciptanya, yaitu Allah. Tanpa dijaga oleh Allah, ya kita tidak hidup seperti sekarang ini. Saya jelaskan sampai ayat 6 saja. Jadi sekali lagi, bahwa Pak Lutfi salah menjelaskan makna was-sama iwat torik dan salah dalam menjelaskan ilmu nahwunya. Kesimpulannya di situ. Jadi was-sama iwat torik, wawu dalam lafaz as-sama memang wawunya wawu kosam, tetapi wawu dalam lafaz wat torik di situ bukan wawu kosam, tetapi wawu atop atau wawu penghubung atau wawu penyambung. Tetap maknanya tetap kosam karena diatofkan atau disambungkan kepada lafaz as-sama yang di situ kemasukan wawu kosam. Yang kedua, Pak Lutfi salah dalam memaknai lafaz at-torik yang di situ Pak Lutfi memaknai dengan makna jalan. Padahal at-torik di situ adalah artinya yang datang pada malam hari. Dan apa yang datang pada malam hari? Kemudian dijawab dengan
jawaban dalam ayat ketiga, yaitu An-Najmu Saqib, yaitu bintang yang bersinar tajam. Jadi At-Thariq itu adalah An-Najmu Saqib. Begitu Pak Lutfi. Nah, untuk penonton yang sudah terlanjur menonton ceramah dari video Pak Lutfi bin Yahya yang nyatanya salah, ini semoga dengan munculnya video ini sehingga tercerahkan dan menjadi paham bahwa maknanya tidak seperti yang diurai oleh Pak Lutfi bin Yahya. Dan untuk para mukibin, ketika saya banyak mengkoreksi Pak Lutfi bin Yahya, di mana Pak Lutfi bin Yahya seringkali ceramah tetapi salah baik dalam mengutip Al-Quran maupun hadis, ini jangan tersinggung, jangan marah. Justru ini dalam rangka mencerdaskan bangsa, karena berkaitan dengan konteks-konteks Al-Quran ataupun hadis. Kalau dimaknai salah atau membacanya salah, nah ini orang-orang awam ini ya akan terlanjur menganggap sesuatu yang salah sebagai suatu kebenaran. Karena itu yang saya harapkan, muhibin, pakailah akal waras, pakailah akal cerdas, terimalah kebenaran. Walau dari siapapun kebenaran itu datang. Bukannya umdur ila makol, walatandur ila mankol. Lihatlah apa yang keluar dari mulut seseorang dan jangan melihat siapa yang mengeluarkan perkataan itu. Maksudnya gini, mau yang ngomong itu orang jalanan, mau yang ngomong itu orang yang tidak punya branding luar biasa, hanya santri kampung. Tetapi ketika yang diomongkan itu sesuatu yang benar, ya terima. Jangan melihat, wah kamu itu siapa, kamu itu nggak ada apa-apanya dibanding Bib Lutfi. Jangan gitu. Wala tangdur ila mankol. Jangan melihat siapa yang bicara. Hanya karena yang bicara Pak Lutfi, yang nyatanya salah dalam mengurai makna Al-Quran, kemudian Anda akan selalu menganggap bahwa sesuatu itu benar dan Anda tidak mau ketika diingatkan, ini Anda terlalu konyol. Semoga muhibin paham bahwa kebenaran bisa datang dari siapa saja dan kesalahan bisa mengenai siapa saja. Saya kira cukup. Semoga penonton paham dan mengerti dari apa yang saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.